Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Jawa Timur? Kita bertemu lagi di PADcast, Bapenda Jatim Podcast, yang kita akan berbicara dan mendiskusikan satu hal yang cukup menarik bagi Anda para masyarakat di Jawa Timur, untuk juga kita bisa tahu bersama, mensosialisasikannya juga, kemudian juga ada value yang mudah-mudahan bisa dipetik bagi Anda para masyarakat Jawa Timur. Dan pastinya di PADcast di kesempatan ini kami, Bapenda Jatim, bersama mitra kami yang cukup luar biasa tentu, Anda sudah tahu, para Bapak Ibu dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita tepuk tangan dulu boleh Bapak Ibu untuk mencairkan suasana. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber, dan narasumber-narasumber kami dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini sudah cukup siap untuk kita bersama-sama mendiskusikan sebuah topik atau juga tema yang ini mungkin para masyarakat Jawa Timur juga entah sudah tahu atau juga mungkin Anda belum tahu. Nah, kalau belum tahu mungkin kita akan sedikit bahas dan bedah di sini. Kita akan ngobrol tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, apa itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Nanti kita akan bahas bersama. Tapi izinkan kami untuk memperkenalkan dulu para narasumber kami dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir. Tentunya kali ini cukup lengkap, pack sekali. Semuanya narasumbernya ada Bapak Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim SH MH. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siap Bapak? Segar, sehat? Alhamdulillah siap. Siap. Oke, Bapak sudah siap untuk ngobrol-ngobrol bersama kami? Sangat siap. Sangat siap, dan kami akan juga menyapa di sebelah kiri kami, di sebelah kiri saya. Kalau tadi di kanan ada Pak Ketua, maka di sebelah kiri ada Bapak Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Yohanes Ristu Nugroho ST. Assalamualaikum Pak Ristu. Pagi Pak Ristu. Pagi, siang, malam, sore, kita pokoknya ditontonnya masyarakat Jawa Timur kapan aja Pak ya. Jadi kita harus semangat. Oke, Pak Ristu sudah semangat dan sudah siap juga, maka kami juga akan mengundang, ini anggota cukup milenial, dan saya juga cukup seneng karena sama-sama punya kafe ngopi. Nah, ternyata bukan cuman Pak Agung aja, tapi saya nggak ke Pak Agung, nanti saya kenalin Pak Agung. Nah aja Pak Agung juga punya saingan, tapi ini rekan kami dan juga anggota Komisi C yang cukup muda dan sering menyuarakan hal-hal yang cukup milenial. Maka saya akan memperkenalkan Bapak atau Mas Pranaya Yuda Mahardika SP MIB. Assalamualaikum Mas Yuda, apa kabar? Baik, Jangan bayar pajak, belum apa-apa langsung dikasih tagline sama Mas Yuda. Siap Mas Yuda, terima kasih banyak. Dan oke, kalau kali ini saya akan ke bosnya ngopi. Entah sudah bawa kopi enggak, seperti terakhir kali episode kita ketemu. Pak Agung Supriyanto Esa. Assalamualaikum. Pakai mikrofon dulu Pak Agung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik. Sehat Pak? Siap? Selalu siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Di sebelah Pak Agung paling cantik kali ini biasanya ada ibu yang juga sudah bergabung, maka kemudian ada seorang perempuan di antara Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang selalu hadir dan selalu siap untuk berbagi bersama kita. Ada Ibu Agustin Poliana SH MSI. Selamat pagi Bu. Sehat Bu Agustin. Bu Agustin sehat? Tetap semangat ya Bu. Oke, untuk Jawa Timur tercinta. Oke. Dikasih tagline lagi sama Bu Agustin. Siap, terima kasih Bu Agustin. Saya dapat informasi bahwa beliau adalah biasanya kalau di luar sering disapa dengan sebutan atau sapaan Gus Hilmi, Bapak Ahmad Hilmi SAG. Assalamualaikum Pak Hilmi, Gus Hilmi. Kita ketemu lagi Gus. Jadi terakhir kali masih belum ketemu, sekarang ketemu lagi. Sehat Gus? Oke, siap ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih. Di sebelah Pak Hilmi, saya akan tergabung dan memperkenalkan
Bapak Fauzan Fuadi SIKOM. Assalamualaikum Pak Fauzan. Siap. Di antara semua kayaknya Pak Fauzan yang paling casual. Habis lari Pak. Oh, kayaknya sporty sekali kayaknya. Jangan-jangan anak lari kayaknya. Enggak ya Pak ya? Oke. Tapi suka olahraga Pak Fauzan ya. Mudah-mudahan suka karena kelihatan sehat gitu ya. Nah, yang satu ini juga terlihat sangat sehat beliau. Nanti kita akan langsung tanyakan bersama Bapak Haji Muhammad Hulaim Junaidi SPMM. Assalamualaikum Pak Hulaim. Waalaikumsalam. Siap. Semangat sehat Pak Hulaim. Sehat. Oke, mantap. Terima kasih Pak Hulaim. Di sebelah Pak Hulaim ada yang juga cukup ini senior kami nih yang sudah hadir. Kami memperkenalkan Bapak Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Aki, sehat Pak Aki? Sehat. Semua bangga, sebahagia. Siap, terima kasih Pak Aki. Oke. Di seberang Pak Aki saya akan memperkenalkan Bapak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum Pak Suyatni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita di masyarakat Jawa Timur. Semoga kita semua bahagia ceria. Amin. Terima kasih Pak Suyatni sudah bergabung. Di samping Pak Suyatni, nah ini ibu kita lagi. Jadi tadi ada Ibu Agustin, nah ada ibu kita lagi yang selalu bergabung dan setia dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Lili Hendarwati. Assalamualaikum Bu Lili. Baik. Bahagia. Terima kasih Bu Lili. Nah, di seberang Bu Lili, saya akan menyapa Bapak kita juga yang di 2 episode kemarin sudah bergabung bersama kami dan kali ini bergabung kembali Pak M. Reno Zulkarnain SIP. Waalaikumsalam Pak Reno. Siap. Sehat Pak Reno? Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan luar biasa untuk masyarakat Jawa Timur Pak Reno. Baik, di sebelah Pak Reno. Nah, ini yang cukup muda. Saya belum pernah bertemu karena kita belum pernah bergabung di kesempatan PAD Cash Bapenda Jatim Podcast sebelumnya. Kami mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak karena daripada namanya nanti salah kami menyebutnya. Nah, ini kualat nanti. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Saya Muhammad Wafi. Kalau dipanjangkan ini panjang, jadinya 2 baris, satu ini juga sama. Oke. Luar biasa. Dari Sampang, Pak? Wah, keluarga besar kita jadi menambah, Pak Ketua ya. Bapak Muhammad bin Muafi Zaini, MPSDM MPDI. Terima kasih, selamat bergabung Pak Muafi, nggih. Saya akan menyapa Pak Muafi. Baik, kita langsung saja. Gus Mama, oke. Siap Gus. Gak boleh tua Gus. Usia boleh tua, tapi semangat kita masih harus terus berkobar. Masih seperti anak muda. Baik, kita langsung mulai. Kami akan mulai langsung dari Pak Ketua terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini kan memang mungkin masyarakat Jawa Timur ada yang juga sudah tahu ataupun ada yang belum tahu Pak Ketua. Tapi memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini kan mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka mungkin nanti dari diskusi ini masyarakat Jawa Timur jadi sedikit tahu. Nah, terkait topik kita bahwa pajak daerah dan retribusi daerah kita kan punya peran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang baru ini, yang insya Allah kita akan jelang bersama-sama nanti. Kalau dari pandangan Pak Ketua bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Mas Yudi dan rekan-rekan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Jadi pertama memang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah ini akan diimplementasikan pada tahun 2025 ya. Dan memang peraturan pemerintahnya sebagai aturan teknis Ya. dalam rangka untuk menopang Undang-Undang 1 ini sudah juga turun. Ya. Maka sebagaimana yang kami sampaikan kepada rekan-rekan seluruh keluarga besar pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Ya. bahwa kita akan mengalami degradasi yang luar biasa Ya. dalam hal pendapatan asli daerah atau sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau dari ini ingin saya sampaikan selalu sebagaimana kita
kita memiliki akselerasi kreativitas dalam rangka untuk mencari sektor-sektor sumber lain sehingga bisa menopang pendapatan yang terdegradasi pada akhirnya. Nah, salah satunya adalah ketika kemudian dikonversikan menjadi uang, bahwa akan terdegradasi anggaran atau PAD kita itu kurang lebih sekitar 3 triliun. Oke. Nah, 3 triliun bukan hal yang kecil ya. Betul, Pak. Ini sangat besar dan komposisi ini akhirnya dibagi secara persentase. Kalau dulu dari sektor PKB itu pajak kendaraan bermotor itu kan 70 kepada pemerintah provinsi, 30 kepada kabupaten kota, sesuai dengan nopol kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang 1/2022 ini 66% kepada kabupaten kota, 34 kepada provinsi. Iya, betul. Sehingga ketika kemudian dihitung, ketika kami melakukan pembahasan dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur, itu hampir sekitar 3 triliun anggaran kita. Maka otomatis akan mempengaruhi belanja kita. Ya. Nah, belanja kita itu tentunya akhirnya ya yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah, oleh karenanya saya kira harus dipahami dan disadari oleh masyarakat, terutama bagi kita sebagai pemerintahan Provinsi Jawa Timur, karena berdasarkan Undang-Undang 23/2014 pemerintahan itu adalah antara legislatif dan eksekutif. Maka ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana kemudian kita membuat akselerasi, melakukan ekspansi untuk menutupi berkurangnya anggaran yang cukup luar biasa besar. Nah, maka saya kira kita tidak bisa meninggalkan masyarakat. Implementasi Undang-Undang 1/2022 ini sudah mengharuskan sebuah kewajiban yang harus kita patuhi. Tidak mungkin kemudian kita harus menghindar daripada amanah undang-undang tersebut. Tapi saya ingin cerita sejarahnya memang Mas Yudi, bahwa sebetulnya ini kan perjuangan dari kawan-kawan kabupaten kota ya, yang sudah hampir 5, 6, 7 tahun yang lalu. Perjuangan ini akhirnya diakomodasi oleh pemerintah pusat, sehingga akhirnya dibalik karena anggapannya merasa bahwa ya pemerintah provinsi atau provinsi itu tidak memiliki wilayah yang kena dampak emisi, kemudian kemacetan, itu kabupaten kota. Itu semangatnya kemudian akhirnya pemerintah kabupaten kota menginginkan lebih besar presentasinya untuk mendapatkan perolehan dari pembagian pajak kendaraan bermotor. Ini yang harus kita sama-sama apresiasi lah, bahwa ini bagian daripada masyarakat Jawa Timur, ini bagian dari masyarakat Indonesia, karena memang kita ini di bawah NKRI harga mati. Saya kira ini hal-hal yang kemudian harus kita lakukan untuk menutupi, saya kira ya ini menjadi tugas dan tanggung jawab bukan hanya pemerintahan sekali lagi, tapi kita harus bersama-sama dengan masyarakat supaya masyarakat juga mendukung ketika ada upaya dari pemerintah dalam rangka untuk mencari potensi-potensi sumber pendapatan yang baru. Begitu Mas Yudi. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua, ini luar biasa penjelasannya, dan kita akan bergeser, mohon izin saya bergeser ke Pak Wakil Ketua kali ini. Tadi Pak Ketua sudah menjelaskan secara komprehensif, maka apakah kita butuh untuk juga terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah Pak? Karena memang kan tadi disampaikan Pak Ketua ada degradasi yang cukup luar biasa dari penghitungan potensi tentunya. Karena saat ini atau nanti ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini berlakukan, maka kita pemerintah provinsi harus juga punya cara untuk terus mengoptimalkan atau mencari potensi-potensi dan juga sumber-sumber yang juga membuat pemerintah provinsi Jawa Timur jadi bisa lebih survive gitu untuk masyarakat. Silakan Pak Wakil. Memang untuk Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini cukup sedikit mengganggu terkait dengan pembiayaan program-program pembangunan kita. Karena tadi Pak Ketua menyebutkan bahwa ada 3 triliun yang nanti akan berkurang dari pendapatan kita dari sektor terutama pajak kendaraan bermotor, kemudian juga BPNKB
yang mana sekarang bagi hasilnya memang dibalik. Kalau dulu yang besar adalah provinsi, kemudian sekarang berbalik menjadi kabupaten. Ya. Untuk masyarakat sebetulnya ini bukan sesuatu masalah, karena apapun nanti hanya programnya itu kalau dulu berasal dari, atau feedbacknya kalau dulu itu berasal dari pemerintah provinsi, tetapi sekarang feedbacknya langsung dari pemerintah kabupaten maupun kota. Itu bagi masyarakat, artinya masyarakat kami harapkan tetap, nanti berarti kalau berkurang pembangunannya juga bukan, enggak, karena pembangunan nanti kalau dulunya mungkin dari provinsi, sekarang beralih ke kabupaten kota, tapi semuanya kembalinya ke masyarakat sama. Kemudian untuk pemerintah provinsi sendiri tentunya harus ada inovasi-inovasi, karena apapun pendapatan kita akan berkurang dari sektor pajak, tentunya pajak kendaraan bermotor dan BPNKB. Ya. Nah, pertama yang harus dilakukan tentunya kita akan mencoba betul-betul membuat terobosan-terobosan baru. Nah, potensi-potensi yang bisa kita jadikan sumber penghasil PAD kita akan gali dengan analisa-analisa, dan kemudian juga komunikasi yang intens antara OPD dengan legislatif, sehingga nanti potensinya yang kira-kira nanti akan bisa, ya minimal bisa menutup apa yang sekarang tahun 2025 nanti akan berkurang dari sektor pendapatan itu. Misalnya kemarin ada kaitannya dengan pemanfaatan laut misalnya. Ya. Nah, ini juga sebuah potensi yang cukup luar biasa, dan ini belum kita perdalam. Nanti insya Allah kami akan memperdalam dengan kawan-kawan OPD, sehingga itu akan menjadi potensi bagi kita. Ya. Selanjutnya mungkin ada regulasi yang perlu ada penyesuaian, ya, terkait dengan tarif dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kita memformulasikan dan hitung-hitungannya teman-teman Bapenda kemarin sudah mempresentasikan, sehingga tidak terlalu tereduksi apa yang menjadi pendapatan kita selama ini, tentunya dari sektor dua dari PKB maupun BPNKB. Ada beberapa sebenarnya Mas, kalau diceritakan mungkin akan memakan waktu. Betul, tetapi pada garis besarnya seperti itu, kita tetap akan berupaya untuk mencari pendapatan dari sektor-sektor yang kira-kira masih bisa kita gali menjadi sebuah potensi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Itu. Baik, terima kasih Pak Ristu. Ini menarik, maka harus ada optimalisasi. Bapak Ibu, agar terlihat santai, karena PAD-Kes kita memang santai, meskipun memang settingnya seperti rapat ya Pak ya di Dewan, tapi tenang saja Bapak Ibu boleh sambil ngopi di depan. Tapi yang pasti ini kopinya Bapenda, bukan kopinya Pak Agung, jadi tidak ada sponsor apapun dan tidak ada kopi dari Mas Yuda. Nanti kita ngopinya di luar. Iya betul. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan obrolan ini. Kalau tadi Pak Ketua dengan Pak Wakil juga sudah memberikan insight. Nah, saya ke Pak Agung ini. Mumpung Pak Agung nggak lagi ngopi, Pak Agung, saya mau ke Pak Agung. Kami izin mungkin boleh meminjam mikrofon. Nah, Pak Agung sendiri seperti apa Pak sudut pandangnya nih Pak terkait pajak daerah dan retribusi daerah kita nanti menjelang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, silakan Pak. Ya, makasih. Satu tahun 2022 tentang keuangan pemerintah daerah dari sisi kajian filosofisnya dan awalnya adalah pertama ada simplifikasi penyelenggaraan tentang aturan regulasi. Awalnya itu dari soal regulasi saya bisa dikatakan dengan harapan apa? Agar dibirokratisasi bisa berjalan, pelayanan pada masyarakat itu bisa lebih sederhana dan bisa lebih terjangkau, sehingga bisa merangsang berkaitan dengan pilihan perekonomian yang ada.
Yang kedua munculnya option atau tambahan kebutuhan itu dengan komposisi yang disampaikan oleh ketua dan para ketua itu. Memang satu sisi option atau tambahan kebutuhan itu porsi pemerintah provinsi itu dikurangi untuk PKP dan PPNKP. Akan tetapi di sisi lain pungutan tambahan menyangkut masalah pajak mineral yang bukan program dan bantuan pemerintah yang saat ini otoritas ada dibuka oleh pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi pun ke depan itu tambahan pungutan itu bisa didapat. Satu sisi memang ada yang dikurangi, tetapi satu sisi yang lain pemerintah provinsi bisa didapat. Yang kedua yang paling penting itu saat ini tumbuhan anggaran APBD itu memang dana perimbangan dari pusat itu begitu besar, sehingga beban pemerintah pusat itu sangat besar dengan harapan ada tambahan nilai melalui offset itu pemerintah daerah kabupaten maupun kota itu ketergantungan terhadap dana perimbangan itu bisa dikurangi. Dan yang terakhir menyangkut malah dari sisi pengelolaan finansial. Kekuatan pemerintah daerah kabupaten maupun kota ini tidak imbang. Dengan harapan ada opsi atau tambahan pungutan itu dialokasikan pemerintah daerah kabupaten dengan kota, itu bisa bertambah dengan harapan kebutuhan pemerintah daerah kota maupun kabupaten yang menyentuh langsung berkaitan kebutuhan masyarakat bisa lebih terjangkau dan ekonomi. Ini dari sisi sudut pandang kita dari sisi pendapatan. Tetapi kalau kita ini memahami berkaitan dengan postur anggaran APBD, itu kan bukan hanya pendapatan, tapi juga belanja. Bisa jadi nanti pemerintah provinsi itu kalau pendapatan kita dikurangi, estimasinya katanya ketua itu tidak beli, kita kan juga mengeluarkan pembayaran ke kabupaten juga relatif besar. Ada bantuan keuangan kabupaten, ada bantuan keuangan kota, ada bantuan sosial. Bisa jadi nanti itu antara pemerintah, antara eksekutif dengan legislatif pemerintah provinsi itu karena kalau bahasa Jawa ini sahreni pemerintah kabupaten kota ini mendapatkan opsi lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah provinsi. Bisa jadi bantuan keuangan kabupaten itu kedepannya dikurangi karena mereka kabupaten kota sudah mendapatkan tambahan terhadap pungutan pajak BPKBN dan PKB itu. Ini kan formulasi yang nanti saya yakin Pak Ketua yang masih di Komisi J di Banten dan ini bisa mencari formulasi yang pas sehingga kebutuhan kebutuhan keuangan di daerah provinsi Jawa Timur itu tidak terkontraksi sebagaimana gambaran yang disampaikan oleh Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Dan kami juga akan bergeser ke Mas Pranaya Yuda nih. Mas Yuda, kalau dari Mas Yuda sendiri sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, kemudian juga Pak Agung. Sebetulnya mungkin apa sebetulnya yang memang kita bisa optimalkan dari potensi kita? Kita tahu tadi sudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini membuat ada penghitungan yang loss dari potensi yang loss dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, sehingga mungkin pertanyaan saya ke Mas Yuda, apa yang bisa dioptimalkan nih Mas ke depan untuk menghadapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dari sisi sektor pajak daerah dan retribusi daerah? Silakan Mas. Ya, baik. Makasih Mas Yudi. Jadi kalau kita bicara dampak dari undang-undang, tentu 3 triliun itu seperti tadi Pak Ketua sampaikan, 3 triliun itu muncul hitungan itu ketika kita rapat di komisi. Dan 3 triliun itu bukan angka yang kecil karena itu pasti akan lumayan signifikan mengurangi berbagai belanja kita nantinya. Sehingga kita memang harus melakukan inovasi. Kita tidak akan berkutat di angka yang sudah ada. Jadi angka sudah ada pajak kendaraan bermotor, BBNKB, segala macam, proporsinya dibagi-bagi, diutak-atik, itu
iya, tapi yang kedepannya lagi yang kita harus lakukan adalah inovasi untuk optimalisasi berbagai hal yang kita punya. Contoh yang pertama yang kita ingin sampaikan adalah terkait dengan pemanfaatan aset daerah. Jadi aset daerah ini yang kita tahu adalah tersebar ribuan aset daerah yang belum dioptimalisasi, Mas Yudi, di seluruh Jawa Timur. Dan itu tentunya akan menjadi masif ketika sudah kita melakukan pendataan, kemudian juga ada videonya, ada visualnya, ada titik koordinatnya, ada appraisalnya, kemudian kita integrasikan, dipamerkan pada satu titik tertentu, menawarkan ke investor-investor, terutama di luar Jawa Timur. Nah, itu kita harapkan akan bisa meningkatkan PAD. Kemudian juga ada optimalisasi yang lain, yang sepele, mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bapenda juga nih. Itu misalkan Bapenda ini kan kantor samsatnya banyak, tersebar di seluruh UPT-nya tersebar di seluruh Jawa Timur banyak. Sedangkan kemarin disampaikan oleh waktu kita hearing dengan Pak Kepala Bapenda, beliau menyampaikan bahwa kendaraan listrik hari ini tidak bisa dipungut pajaknya. Nah, kita sampaikan kalau tidak bisa dipungut pajaknya, kita tawarkan untuk numpang ngecas tempat kita. Kan bisa juga. Karena ke depan saya yakin tren untuk kendaraan listrik ini akan semakin meningkat. Sehingga ketika kita menyediakan pos-pos tertentu untuk numpang ngecas di titik-titiknya Bapenda, baik di UPT maupun samsat yang ada di seluruh Jawa Timur, ya itu juga bisa mendongkrak PAD. Nah, jadi banyak hal sebetulnya yang bisa dioptimalisasi, Mas Yudi. Jadi panjang, sehingga ringkasnya itu apa? Kita hari ini memang mau tidak mau, suka tidak suka harus mencari terobosan baru untuk meningkatkan PAD. Bukan hanya estimasi pajak yang sudah ada itu yang kita otak-atik, enggak, tapi kita ingin meningkatkan sesuatu yang baru. Dan juga terutama di bidang retribusi. Nah, retribusi ini RJU tiap tahunnya kira-kira angkanya ya segitu-segitu aja. Enggak tahu saya, Mas Yudi di bidang apa? Saya di bidang retribusi, Bapak. Nah, pas toh. Retribusi ini dari tahun ke tahun itu terus. Nah, ini harus ditingkatkan. Itu sih, Mas Yudi. Baik. Menarik, Pak Yuda. Diskusi kita karena memang ada sektor-sektor yang sebetulnya masih bisa dioptimalisasi. Tadi seperti Pak Yuda sampaikan dari sisi retribusi, misalnya tadi Pak Wakil Ketua menyampaikan wilayah 0 sampai 12 mil wilayah laut kita, itu juga mungkin bisa kita kaji lagi. Kemudian retribusi pemanfaatan kekayaan aset daerah kita juga mungkin bisa lebih dioptimalkan nanti, bisa jadi bahasan kita yang lain, Mas Yuda, di PAD Cash. Saya ke Bu Agustin. Bu Agustin pasti punya sudut pandang tersendiri sebagai salah satu anggota komisi wanita nih, komisi C, di komisi C selain Bu Lili. Nah, maka Bu Agustin, kami butuh juga sudut pandangnya terkait hal ini, Bu. Undang-Undang nomor 1 terhadap pajak daerah dan retribusi daerah kita. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi saya melihatnya Undang-Undang 1 2022 yang akan diberlakukan nanti pada tahun 2025. Ada hal yang menurut saya adalah menarik begini. Ada pembagian daerah, ada pembagian wilayah. Manakala pemerintah pusat itu mengeluarkan ide untuk undang-undang ini bahwa setiap daerah harus punya inovasi terkait dengan sisi pendapatan. Tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa Timur, tapi mereka juga punya berangkat tersendiri bagaimana pendapatan itu bisa dikelola. Satu sisi itu, maka Undang-Undang 122 ini adalah bagaimana pemerintah pusat itu memberikan kepada daerah untuk mengelola anggaran. Pada saat provinsi menarik pajak daerah dan pembagiannya dan sekarang ini ada dibalik dengan besarannya lebih besar dari kota kabupaten yang akan menerima manfaat. Justru ini adalah bagi daerah, kota kabupaten juga harus berinovasi manakala dia nanti mendapatkan dana besar itu tidak lagi bergantung kepada pemerintah provinsi. Dari sisi pembangunan, dari sisi kesejahteraan rakyatnya itu harus merata. Jadi tidak lagi bergantung kepada teman-teman provinsi semuanya. Artinya dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah itu harus bisa dan cermat bagaimana menyiasati anggaran itu supaya tepat sasaran. Artinya tepat sasaran, bagaimana masyarakatnya, bagaimana rakyatnya itu bisa merasakan manfaat dan merasakan kesejahteraannya pada saat misalkan
tidak selalu bergantung bansos, ya kan, tidak selalu bergantung yang namanya PKH. Nah, tidak selalu bergantung yang namanya kesehatan selalu gratis dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mensejahterakan dengan adanya penambahan kontribusi terhadap Undang-Undang 122 ini, bahwa mereka juga harus bisa membantu masyarakatnya sedemikian rupa sehingga manfaat itu benar-benar dirasakan para penerima manfaat, yang namanya pelaku atau penerima pajak, artinya penerima pajak. Wajib pajak. Wajib pajak. Dan wajib retribusi. Pada saat mereka WP itu membayar, manfaatnya adalah bagaimana kalau saya ada sesuatu hal juga menerima manfaat. Baik. Yang pertama, yang kedua, pembangunan tidak lagi bergantung pada pusat dan daerah pemerintah provinsi. Jadi kalau sekarang saya melihat masih banyak di daerah-daerah ya. Jalan daerah dulu, Surabaya itu masih banyak, misalkan jalur provinsi ya, jalur provinsi yang tidak tersentuh misalkan. Dengan adanya kontribusi dengan Undang-Undang 122 ini, mudah-mudahan pemerintah daerah itu memanfaatkan pembangunan itu. Jadi tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat maupun daerah. Oh, ini jalannya punya provinsi. Tapi kalau sudah ada anggaran begini, mudah-mudahan itu mereka punya niatan untuk membangun wilayahnya masing-masing, dan itu bisa lebih memajukan perekonomiannya ke depan. Itu yang kita harapkan. Sehingga menurut pengamatan saya begitu, sehingga tidak lagi yang namanya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Karena sudah ada Undang-Undang 122 ini adalah bagaimana pengelola anggaran di daerah itu semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih Bu Agustin. Menarik, maka juga harus ada pemerataan dan juga semangatnya mungkin terkait kabupaten kota juga ketika sudah nanti ada obsen, maka kabupaten kota juga seperti tadi disampaikan Pak Ketua, semangat yang sudah disuarakan kemudian membuahkan sebuah undang-undang begitu, produk hukum ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka bisa diimplementasikan dengan lebih konkret oleh kabupaten kota dengan pembangunan, dengan yang tadi Pak Wakil Ketua sampaikan, semuanya akan kembali kepada masyarakat juga tentunya. Jadi tidak ada masalah yang kita bebankan kepada masyarakat, namun PR-nya adalah kita nih sebagai aparatur yang juga harus banyak berinovasi. Tadi sudah disampaikan Mas Yuda, Pak Wakil Ketua juga mencoba untuk mengoptimalkan. Saya ke Gus Hilmi. Pak Hilmi, kalau dari sudut pandang Bapak seperti apa Pak nih? Kira-kira kabupaten kota ke depan punya proyeksi atau juga mungkin yang kita bisa lakukan juga dengan provinsi, kerjasamanya seperti apa? Karena memang mungkin kata kunci yang juga bisa menjadi penjembatan ke depan adalah juga salah satunya adalah kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota untuk menghadapi dinamika ini, karena kan pasti tadi Pak Ketua menyampaikan kita dari provinsi sudah kehilangan sekian dan lain sebagainya. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Yudi. Kalau saya mungkin lebih condong ke apa yang disampaikan Pak Agung tadi. Karena ini sifatnya terbalik. Jadi lebih banyak diberikan kepada kabupaten kota, maka maksimalisasi pembangunan harus disetarakan dengan pendapatan. Dan kita sendiri juga tidak akan bisa tinggal diam, karena provinsi juga membutuhkan dana yang begitu besar, karena 3 triliun itu bukan uang sedikit. Saya kira kita tetap ke depan juga harus bisa memberikan ke masyarakat, apalagi kita di sisi legislasi kan tidak mungkin juga kita terus tidak bisa memberikan apa yang menjadi hak daripada konstituen itu sendiri. Mungkin diantaranya tadi mengurangi bantuan keuangan ke daerah, dan kemudian peningkatan BUMD yang sudah ada, karena setahu saya selama saya di Komisi C, baik itu di pucuk Banyuwangi sampai di Surabaya masih banyak yang terbengkalai. Mungkin itu bisa menjadi salah satu potret untuk bisa kita bangun bersama
Gimana caranya itu bisa menutup kekurangan yang ada setelah adanya undang-undang ini. Mungkin itu. Baik, saya. Terima kasih Pak Hilmi. Saya ke Pak Hulem. Pak Hulem pasti punya sudut pandang juga untuk hal yang kita bahas ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Undang-Undang 1 tahun 2002 ini menarik dan ini sudah kita bahas berkali-kali dan di Komisi C selalu kita sampaikan agar pemerintah provinsi sudah menyiapkan diri dan alhamdulillah berlakunya ada jeda waktu 3 tahun ya sahkan diundangkan tahun 2022 kalau nggak salah Januari dan diberlakukannya tahun 2025 bulan Januari. Artinya ada jeda, maka provinsi juga akan menyiapkan diri terkait masalah perubahan karena Undang-Undang 1 tahun 2002 ini isinya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan di sini bunyinya ada keterbalikan antara bagi hasilnya antara provinsi dan kabupaten. Maka dengan diberlakunya ada jeda waktu 4 tahun ini diharapkan provinsi sudah menyiapkan bagaimana cara mencari anggaran APAD kita yang berkurang gara-gara pembagian hasil dengan kabupaten. Sudah kita upayakan dan setiap kebetulan kami Komisi C, komisi yang bermitra dengan UPD penghasil, maka selalu kita rapat, kita sampaikan UPD penghasil itu untuk siap-siap untuk menghadapi Undang-Undang 1 nomor 22 tahun 22 ini agar mengoptimalkan PAD yang ada di UPD masing-masing. UPD yang tersebar di seluruh Jawa Timur ini yang mungkin ada yang sebagaimana disampaikan teman-teman yang terbengkalai dan bahkan membebani PAD kita. Artinya pengelolaannya dan kemudian perawatannya, tapi tidak menghasilkan itu banyak. Tidak dimanfaatkan sebagaimana pada mestinya karena mungkin anggaran pemanfaatannya atau kurang maksimalnya kepala UPT yang tidak ada kreasi untuk memanfaatkan lahan-lahan atau aset daerah itu sehingga membebani PAD kita. Sehingga itu juga menjadi target kita agar itu dimanfaatkan sehingga bisa mengganti pendapatan yang hilang gara-gara Undang-Undang nomor 1 tahun 2002. Terkait masalah ini sebenarnya itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Komisi bahwasannya sudah lama dinanti-nantikan oleh kabupaten. Dan saya mengapresiasi undang-undang ini karena memang dirasa beban yang luar biasa bagi kabupaten, apalagi sekarang ini di kota maupun kabupaten sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, yang itu jalurnya, aksesnya itu jalan daerah semua yang digunakan oleh angkutan jalan oleh truk atau apapun yang bisa masuk ke akses lahan industri itu. Maka ini menjadi bebannya kabupaten, maka sangat tepat sekali perbandingan atau bagi hasilnya dirubah sehingga kabupaten lebih daripada penerimaannya lebih daripada provinsi karena bebannya memang untuk kendaraan bermotor atau jalan-jalan yang rusak ini banyak dialami oleh jalan-jalan kabupaten yang itu menjadi bebannya kabupaten. Untuk itu sangat sah dan saya mendukung berlakunya 3 tahun juga kabupaten harus menyiapkan agar nanti pembangunnya dikonsentrasikan pada beban daripada jalan sehingga pengguna jalan juga merasa nyaman dengan adanya bayar pajak itu mereka merasa ada manfaatnya, jalannya juga mulus, tidak terjadi kecelakaan gara-gara rusak jalan. Untuk Provinsi Jawa Timur adalah Mas Yuda yang perlu kami tekankan. BUMD kita banyak yang ada di anak-anak perusahaannya ya tidak hidup dan tidak mati, istilahnya layamu itu walayahya itu. Artinya apa? Ini bukan hanya tidak hidup dan tidak justru menjadi benalu daripada BUMD yang sudah sudah menyetorkan PAD yang luar biasa. Maka kami berharap dengan adanya Undang-Undang 1 benar-benar BUMD kita harus kita kita
tekan bahwasannya agar optimalisasi pendapatan dan memanfaatkan aset-aset yang dikuasai oleh BUMD supaya dimanfaatkan untuk pendapatan. Itu Mas Yuda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hulem. Saya ke mohon izin, saya ke Pak Ake sekarang. Mungkin Pak Ake juga punya sudut pandang yang berbeda atau ada hal lain yang mungkin kita bisa petik. Silakan Pak Ake. Oke, masih. Pertama yang harus dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Dan menjadi galau karena yang terkena itu primadona pendapatan, BPKB, BPNKB yang kemudian ditambah dengan option BPKB, BPNKB dan seterusnya itu. Saya berulang kali di dalam berbagai kajian itu meminta agar pemerintah provinsi melakukan simulasi mengenai sisi-sisi pendapatan yang berdasarkan kewenangan, baik yang di kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun kewenangan yang dari pajak dan retribusi ini, karena ada bagian tertentu itu diberikan waktu begitu rupa di dalam pasal terakhir menyangkut aturan peralihan itu agar ada kesempatan sebenarnya untuk membangun atau melakukan simulasi itu sehingga apa yang disebut sebagai kehilangan, jadi loss dari fiskal kita itu bisa ditutup oleh sumber-sumber baru yang sebenarnya itu belum kita seriusi. Jadi kan begini, hampir puluhan tahun mulai sebelum reformasi, tentu Orde Baru, kita ini bertumpu dan dimanja oleh PKB, BPNKB itu sebagai sumber utama pendapatan dari pemerintah. Nah, sehingga itu tiap tahun meningkat terus karena jumlah kendaraan tidak terbendung. Bahkan rumusnya itu pakai rumus deret itu lebih panjang mobilnya daripada jalannya, kira-kira seperti itu. Itu kan yang makin bertambah. Tanpa kita menghitung kemajuan teknologi ke depan. Misalnya kalau tata kelola tata kota itu dikembalikan kepada konsep yang ideal, itu kan kepemilikan kendaraan pribadi semakin berkurang. Selain untuk menekan emisi dan segala macam, tapi itu semakin berkurang. Lalu penggunaan BBM yang sekarang juga terkena pajak dan pajaknya kita nikmati, dengan adanya kendaraan listrik nanti dia semakin berkurang juga. Jadi kalau di luar negeri itu kan orang keluar dari rumah itu ketemu angkutan umum. Iya, Pak. Dan angkutan umum lebih nyaman dari angkutan pribadi. Nah, di sini menjadi tidak menarik kan, saling bergelantungan di angkutan umum itu. Nah, ini yang harus dipikirkan dengan antisipatif dan cerdas oleh para penyelenggara, terutama yang ditugaskan di bidang pendapatan ini. Jadi tanpa berhitung itu, ini kan kalau dibaca konsiderannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22, itu kan untuk keadilan fiskal. Iya, betul. Jadi dianggap yang kemarin itu tidak merepresentasikan keadilan fiskal gitu, karena berbagai tadi penjelasan kawan-kawan sudah ada beban yang ditimbulkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi. Jadi ini menurut saya kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk bikin pendalaman simulasi sehingga angka yang tadi disebut sebagai loss budget itu bisa ditutupi, bahkan bertambah. Saya selalu menggambarkan di Sulawesi Selatan itu pemerintah provinsi sudah bisa menarik pajak dari air permukaan laut. Tentu itu ada teknisnya karena soal laut itu ada kewenangan dari Kementerian Kelautan, tapi sudah cukup besar menarik pajak di air permukaan laut itu. Kalau tentu ingin mendalam ya harus ke sana untuk belajar itu. Di kita itu terus semakin pabrik gula semakin menyusut, pajak air permukaan kita menjadi air bawah tanah juga kita kan. Ya.
menjadi hilang begitu. Yang hilang-hilang ini belum tergantikan, apalagi ini ditambah dengan option BPKB dan BPNKB yang akan mengancam hilangnya juga. Itu belum ditambah dengan, padahal di Undang-Undang 1 itu kalau dicermati juga mengacu kepada Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus itu kan diratifikasi, disahkan tahun 2020. Ya. Ini kan 2022, 2 tahun kemudian setelah Omnibus. Nah, di Omnibus khususnya bidang cipta kerja. Itu jadi ada peluang-peluang yang oleh pemerintah provinsi belum diseriusi dengan betul-betul di dalam rangka menutupi loss budget yang ditimbulkan oleh option BKB BNKB itu. Apa itu? Banyak, berulang kali kita sebut, antara lain itu soal pantai kemarin. Tapi di bagian-bagian lain juga ada peluang-peluang itu untuk diintensifkan. Jadi kalau dikaji sebenarnya tingkat kebocoran pajak dan retribusi itu besar sekali. Ya. Kalau dikaji besar sekali tingkat kebocoran. Ya. Kita saja tiap hari mengalami itu. Retribusi parkir misalnya. Apa kita tiap hari membayar kepada orang yang benar? Enggak juga kan itu. Setiap orang hanya dengan modal free kick 1 fluid itu sudah dia berhak menjadi juru parkir. Itu berapa banyak yang habis yang, tapi itu kewenangan kota ya, kabupaten kota. Tapi menurut saya itu salah satu contoh. Jangan-jangan di pajak pemerintah provinsi juga banyak yang bocor juga seperti itu, sehingga pertama pengelolaan efisiensi, efektivitas pengelolaan pajak itu, tapi juga jadi diversifikasi. Dia juga melakukan perluasan apa yang menjadi potensi untuk menambah hal yang hilang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aki. Mohon izin untuk juga mengkoreksi bahwa air bawah tanah adalah kabupaten kota Pak. Kita air permukaan, ya betul. Baik, dari Pak Aki kami ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, bagaimana Pak? Mungkin Bapak ada tanggapan juga? Yang pasti lahirnya Undang-Undang HKPD ini bagi daerah jangan sampai kemudian memanjakan teman-teman pemerintah kabupaten kota yang kemudian istilahnya memang perjuangannya bagi teman-teman yang sebelum ini mereka mengusulkan agar ada perimbangan keuangan daerah. Tetapi ketika akan berlaku di 2025 yang akan datang, jangan sampai itu kemudian memanjakan pemerintahan daerah, itu artinya mereka tidak kreatif untuk tetap memikirkan sumber-sumber keuangan lain yang menopang pembangunan di daerah itu. Kenapa perlu saya tekankan begitu? Karena at least undang-undang ini kan sebetulnya tujuannya positif lah tentunya. Yeah. Dia mengatur agar tidak terjadi kesenjangan baik vertikal dan horizontal, hal mana yang sesungguhnya selama ini mungkin jadi problem bagi sebagian teman-teman di daerah yang merasa punya kekayaan alam, tetapi kemudian penghasilan atas kekayaan alam yang dia miliki itu lebih banyak disedot ke pusat, dan mereka tidak mendapatkan pembagian yang relatif proporsional untuk kepentingan pembangunan di tempat mereka. PR dari kejadian ini saya kira salah satunya diantaranya adalah bagaimana mulai memikirkan interkoneksi antar daerah. Karena kalau kita berbicara Jawa Timur saja, satu daerah atau satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, itu potensi satu sama lain pasti berbeda. Dan kalau kemudian tidak diatur bagaimana agar kesenjangan vertikal dan horizontal itu dengan baik, maka ya satu daerah dia akan terus-menerus ketinggalan dengan daerah lain. Sambil lalu saya juga ingin ketengahkan bahwa ini kan berlakunya paling lambat 2025 gitu ya. Sementara menuju 2025 itu saya kira ada momentum-momentum penting yang juga secara tidak langsung akan men-challenge teman-teman daerah, kabupaten, kota, dan provinsi kaitannya dengan situasi tahun politik yang ini kan urusan mereka juga. 2023 sampai dengan 2024 dengan nanti ketika pelaksanaan pilkada serentak nasional, itu kan hari ini kondisi kepala-kepala daerah seluruhnya PJ. Yang kewenangannya saya kira terbatas. Ketika
pilkada serentak dilaksanakan, mereka paling cepat dilantik di itu artinya berarti awal 2005, padahal HKPD ini sudah mulai berlaku. Ini kan tentu saja akan ada tantangan-tantangan yang secara serius harus mulai diantisipasi dari sekarang. Bagaimana upaya harmonisasi itu setidaknya sudah mulai diadaptasi oleh teman-teman birokrat baik yang ada di kabupaten atau di provinsi. Karena kalau kita ini Komisi C, anggota DPR, kemudian kepala daerah, ini kan sebetulnya musiman saja Mas Yudi. Kontraknya 5 tahunan akan calon lagi, belum tentu masih akan calon lagi maksudnya. Apalagi kepala daerah, dia hanya dibatasi sampai dengan 2 kali, sementara teman-teman birokrat ini kan dia ya Bapenda begini, ini kan dia ada selalu sampai dengan masa pengabdiannya berakhir. Nah, ini memegang kunci yang saya kira sangat elementer teman-teman di Bapenda dan seterusnya ini untuk mulai memikirkan harmonisasinya. Karena kehilangan potensi mau berapapun, ini kan sesungguhnya kita tinggal kemudian kreatif mengatur neracanya saja kan kalau di dalam sebuah rumah tangga. Jadi pemasukannya berkurang berarti belanjanya harus diatur seperti apa. Saya kira hanya soal harmonisasi saja. Nah ini kan tinggal misalnya difikirkan pembangunan yang selama ini tidak efektif, sasarannya kurang terlalu tepat dan belum terlalu mendesak misalnya, itu kemudian dievaluasi dan seterusnya. Saya kira hanya soal harmonisasi. Itu kalau membayangkan Pak Ketua Komisi C sekarang Pak Halim jadi Bupati Bangkalan atau jadi Gubernur di Jawa Timur, itu saya kira mampulah soal melakukan harmonisasi itu. Mungkin itu Pak Yudi ya. Baik, terima kasih Pak Wozan. Ini menarik bahwa memang kembali lagi pemerintah kabupaten kota tidak boleh kemudian menjadi menggantungkan, tetapi kemudian tetap terus mencari optimalisasi PAD, bahkan mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, tadi sudah saya sampaikan. Baik, Pak Suyatni, bagaimana Pak Suyatni ini? Biasanya Pak Suyatni juga punya pandangan tersendiri. Kami persilakan Pak. Baik, pertama saya ingin merespon untuk memperkuat satu poin yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi Pak Restu, bahwa penerapan Undang-Undang 122 ini tidak akan membebani masyarakat. Konsekuensi keuangan masyarakat tidak terbebani akibat pemberlakuan undang-undang ini. Justru sebaliknya, ada satu poin keturunan kebijakan ini yang bisa mengurangi beban masyarakat dalam hal biaya balik nama untuk pembelian transaksi pembelian kendaraan bermotor yang bekas. Kan sekarang kalau yang bekas sudah biaya balik namanya kan dibebaskan nih. Nah, ini salah satu poin dari produk turunan Undang-Undang 122 itu. Yang menimbulkan, yang tertimpa konsekuensi ini sebenarnya ada 2. Satu, pemerintah provinsi tadi yang disimulasikan oleh Pak Ketua Komisi, kira-kira pendapatan provinsi itu akan turun sekitar 3 triliun tadi yang didiskusikan bersama teman-teman tadi. Tetapi itu juga sesungguhnya tidak hilang betul. 3 triliun itu hanya sekarang akan dikelola oleh kabupaten dan kota. Yang menjadi catatan saya dari skema ini adalah terjadinya semacam ketimpangan atau penjomplangan penerimaan kabupaten kota dengan skema ini. Pertama, misalnya Pacitan itu akan nanti kenaikannya itu sangat sedikit, tapi kota Surabaya ini dengan objek kendaraan yang banyak, maka lompatan pendapatannya akan luar biasa. Selama ini kebijakan yang lama, undang-undang yang lama memungkinkan pemerintah provinsi untuk semacam intervensi keseimbangan begitu. Lah ini di undang-undang yang baru ini kita belum menemukan bagaimana cara mengintervensi dari pendapatan yang kecil seperti Pacitan tadi. Itu catatan kita bersama. Tapi di sisi tantangan kita juga, meskipun kehilangan 3 triliun, pemerintah provinsi kehilangan 3 triliun, tentu saya tidak sepakat juga kalau nanti harus kita menaikkan tarif pajak. Ini saya kira semua unsur penyelenggara
pemerintahan di daerah sepakat dengan itu. Yang terkait dengan kendaraan tadi, oke, hilang 3 triliun oleh provinsi, tapi tidak boleh juga kita untuk menaikkan tarif. Tantangan lain adalah bagaimana dengan hilangnya 3 triliun itu tidak mengurangi kualitas pembangunan kepada masyarakat. Porsi belanja publik tidak terkurangi. Mungkin ini tadi tantangan kita bersama, yang pada intinya adalah bagaimana Gubernur Jatim ke depan, DPRD Jatim ke depan bisa mencarikan terobosan dan bertindak inovatif, kreatif dalam rangka untuk menambal kekurangan yang 3 triliun tadi. Karena apapun kita tidak boleh beralasan, misalnya belanja publik kita kurangi, kan pendapatan kita turun 3 triliun misalnya, kan tidak boleh seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama dan mudah-mudahan masyarakat juga turut mendukung dalam hal bagaimana kira-kira memberikan masukan kepada pemerintahan daerah di Jatim ini, apa kira-kira dari pemberlakuan undang-undang ini yang mungkin bisa dieksplorasi, bisa dikembangkan, bisa digali yang lebih potensial bagi pemerintah. Mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat dunia usaha misalnya, ada begini. Nah, ini mohon juga memberikan saran kepada pemerintah provinsi karena beban biaya pembangunan kita untuk tiap tahun ke depan juga makin besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyatni. Menarik bahwa tidak ada atau kita harus bersemangat untuk tetap membuat masyarakat Jawa Timur jadi merasakan pembangunan yang ideal, yang merata, yang tidak mengurangi, bahwa memang kemudian ini menjadi kewajiban kita sekali lagi sebagai aparatur. Terima kasih Bapak Ibu Komisi C DPRD yang memang selalu menjadi mitra Bapenda Jatim. Saya ke Pak Reno. Pak Reno, silakan, mungkin ada sudut pandang juga dari Pak Reno. Kalau dari saya sama dengan Pak Ketua Komisi, karena memang kayaknya banyak samanya di event-event politik, pilpres maupun pilkada, pilgub. Jadi peran Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 2022 ini memang berdampak Mas Yudi terhadap provinsi, tapi paling enggak kan hari ini daerah itu 30% pembagian jadi 66, berarti ada peningkatan. Berapapun nilainya di masing-masing daerah lah, kita berharap hak dasar masyarakat mau pendidikan, kesehatan itu pasti juga akan meningkat. Lah buat di provinsi kita tidak perlu khawatir, saya yakin Bapenda dengan timnya juga, Pemprov dengan timnya, dan terus dikawal teman-teman Komisi C bagaimana bisa berinovasi dan mengoptimalkan di banyak pajak-pajak yang lain, tentunya pendapatan yang lain. Jadi kita tetap yakin Jawa Timur jaya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Reno, menarik ini. Saya sebelum ke, biasanya kan katanya ladies first, tapi ladies save for the last, Bu. Nah, tapi Bu Lili jadi tahan karena biasanya kunci dimulainya itu dari wanita, tapi kan tidak mungkin karena Pak Ketua adalah bapak kita. Nah, kemudian nanti dikunci atau diakhiri dengan gongnya dari sudut pandang wanita. Saya sementara ke Gus Sinten Mama, Gus Mama, silakan. Matur nuwun Mas Yudi. Gus. Saya berharap tadi jadi penutup, jadi tinggal berdoa saja gitu. Ternyata. Nah, saya tahu itu Gus, makanya panjenengan tidak menjadi penutup. Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya menarik apa yang disampaikan teman-teman tadi, semuanya penuh dengan optimisme dan penuh dengan nada-nada optimis. Dan memang seharusnya begitu kita menyikapi. Jadi memang ada sedikit perubahan, tapi juga sebenarnya di balik itu kalau dari nada tadi itu kan ada optimisme itu, ada optimalisasi, ada efisiensi, dan ada peluang-peluang yang masih bisa di-create lagi hal-hal yang baru. Jadi saya sepakat kehilangan darah yang 36% dari bagi hasil itu nanti akan bisa dikompensasi dengan banyak hal, dan itu sudah kita buktikan. PAD 2024 ini insya Allah akan ada perubahan yang cukup signifikan dari pendapatan dari sudut-sudut yang lain.
Dan yang paling penting itu adalah kemudian kita tetap optimis gitu. Kita tetap optimis karena sikap optimisme itu yang kemudian akan membantu kita untuk menemukan potensi-potensi baru dan objek-objek baru yang bisa meningkatkan PAD kita. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Terima kasih Gus Mama. Ini menarik bahwa memang sekali lagi positive vibe, meminjam istilahnya saya dan Mas Yuda kalau lagi ngobrol, kita harus positive vibe gitu. Nah, good. Pak Ketua. Iya, positive vibe itu katanya generasi Z sekarang itu menjadikan kita tuh bisa memandang segalanya tuh jadi positif gitu. Nah, jadi enggak Pak Ketua nanti saya ajarin vocab-vocabnya generasi Z. Nah, setelah podcast ini. Tapi kita nanti mau ngobrolin ini juga di episode selanjutnya nih, mau ngobrolin yang berbau generasi Z juga. Tapi sementara kita tutup diskusi ini dengan sudut pandang dari ibu kita, Ibu Lili Hendarwati, yang gimana Bu terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Tadi saya dengar tuh semuanya Bapak Ibu Komisi C ini cukup positif, mengasih insight pengembangan juga untuk kabupaten kota dan juga semangat untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak juga kendor, bahkan nanti mengoptimalkan sumber pendapatan lain, kemudian optimalisasi dari sisi-sisi yang mungkin belum tersentuh baik dari pajak daerah ataupun retribusi daerah. Dalam ini mungkin retribusi daerah ada banyak yang bisa diambil angle. Kalau Bu Lili sendiri gimana Bu? Ya, Mas Yudi, jadi penutup ini di antara sekian yang tersampaikan oleh teman-teman sudah sangat lengkap sekali saya kira. Memang ini sebagai sebuah, mungkin kalau kesimpulan terlalu ini ya, karena teman-teman juga sudah memberikan satu kesimpulan. Ya. Mungkin kalau dari cara pandang wanita ketika kemudian mungkin bahasanya adalah pendapatan itu berkurang, apa yang kemudian harus dilakukan? Sementara kita harus tetap hidup. Intinya seperti itu. Maka kalau saya melihat bahwa segi positifnya saja sama dengan seperti teman-teman menyampaikan, kita ini selalu optimis, apalagi dengan semangat optimis Jatim Bangkit ya. Walaupun sudah selesai ya, sudah selesai, tetapi tetap kita semangat ketika menerima apa yang memang harus terus nanti berlaku di tahun 2005, di mana kemudian proporsi pendapatan provinsi ini harus atau terpaksa berkurang karena akan terbagi dengan daerah. Maka tentu yang menjadi hal terpenting adalah bagaimana tentu kita mampu untuk memprioritaskan tentunya ya dari segala macam kebutuhan-kebutuhan Jawa Timur yang biasanya memang sudah terdata dengan sangat baik ya. Jadi menurut saya yang pertama adalah bagaimana dari sisi Jawa Timur sendiri mampu pertama tentu dalam hal pendapatan, optimalisasi pendapatan jelas, optimalisasi juga kita bagaimana lebih intensif terhadap wajib pajak yang barangkali belum optimal terdata, itu juga perlu. Karena kalau saya membaca masih banyak ternyata wajib pajak kita yang tidak terdata dengan sempurna, dan saya kira itu perlu untuk menjadi bagian penting dari memastikan bahwa pendapatan kita tidak akan berkurang tetapi justru akan ada dampak yang cukup baik ketika kita mendata kembali wajib pajak kita. Kemudian yang kedua tentunya adalah sebagaimana yang juga nanti tadi sudah disampaikan beberapa teman kita, optimalisasi inovasi terhadap pendapatan-pendapatan lain-lain yang memungkinkan tentu bagi kita dari mengurangi 3 triliun yang tadi disampaikan oleh ketua komisi kita bisa ditutup dari pendapatan yang lain-lain, dari potensi yang masih memungkinkan untuk kita kembangkan. Termasuk juga informasi yang kita dapat kemarin dari Dinas Perikanan di mana potensi laut kita yang 12 mil itu sesungguhnya sudah ada perkiraan 1 triliun pendapatan yang memungkinkan bagi kita untuk bisa terus dapatkan. Hanya problemnya sekarang adalah pendapatan itu masuk di pusat. Nah, sementara sebenarnya kalau secara perundangan kan wilayah laut hingga 12 mil itu masih menjadi kewenangan provinsi. Betul. Yeah.
Artinya kan itu juga harus menjadi catatan bagi kita, utamanya para dewan, para anggota dewan, yang tentu kita harus memastikan bahwa ada payung hukum yang jelas di sini ketika penguasaan atau kewenangan dari potensi laut yang 12 mil itu juga termasuk bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari 12 mil itu sendiri, tidak sekedar penguasaan teritori saja begitu. Kemudian yang berikutnya tentu saya juga agak sedikit khawatir tadi ketika teman-teman menyampaikan ada barrier, makanya ada jarak ya yang nanti mungkin akan memisahkan ya antara kota kita ya. Kota-kota, oke lah kota saya, kotanya Mbak Agustin ini akan menjadi kota yang wow ya, dengan pendapatannya luar biasa tentunya. Iya. Nah, saya khawatir nanti ketua pindah dapil ke Surabaya ini. Iya. Jadi karena memang akan berdampak pada kota-kota kecil. Ya mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini sudah cukup diantisipasi sehingga tidak menjadi permasalahan ya, insya Allah di kemudian hari untuk Jatim. Itu saja saya kira Mas Yudi yang penting menjadi perhatian kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Lili Endarwati, ini sudah menutup diskusi kita, tapi mungkin yang betul-betul sajian penutup adalah di Pak Ketua yang akan merangkum semuanya. Tenang Bu Lili, kami pastikan untuk Pak Ketua nggak kemana-mana, karena kalau nggak saya pada saat Lebaran jadi nggak ada yang bisa disilaturahmikan, nanti Pak Ketua jadi pindah kan nggak enak. Pak Ketua izin merangkum semua apa yang menjadi diskusi kita untuk menutup episode kali ini, silakan. Ya, terima kasih Mas Yudi dan rekan-rekan semua. Jadi ini ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan sebelum merangkum dari apa yang menjadi gagasan, pendapat dan pandangan rekan-rekan semua. Adalah memang konsekuensi daripada Undang-Undang 122 ini ada 2 daerah di kabupaten di Jawa Timur ini tidak menerima manfaat dalam tanda kutip. Pembagian kenapa kemudian seperti itu? Ini karena akibat jumlah kendaraan yang ada di 2 kabupaten di provinsi Jawa Timur itu jumlahnya sedikit. Betul, secara potensi pun sudah sedikit. Sedikit, betul. Jumlah kendaraan banyak, tapi ternyata setelah ditelusuri yang menggunakan nomor kendaraan itu bukan dari daerah itu. Ada dua kabupaten. Sebagaimana yang disampaikan dan disetir oleh Pak Yatni. Betul. Itu Pacitan dan Kabupaten Sampang. Nah. Yang Pak Yatni dan dapil saya ini. Baik. Ada Gus Mamat. Jadi ini yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa memang ada 2 daerah. Nah, kemarin itu hitung-hitungannya Mas Yudi, kalau misalnya pajak kendaraan bermotor yang baru itu kalau tidak kita naikkan 1,2%, yang artinya ketentuan dari Kementerian Keuangan itu maksimal itu 1,2%. Arahan dari Kementerian Keuangan itu memang 0,9. Tapi karena kalau misalnya kita gunakan 0,9% bagi pajak kendaraan baru itu, maka ini akan berimbas kepada 12 kabupaten kota Jawa Timur, bukan hanya 2. Begitu. Maka kemudian akhirnya dengan pertimbangan itu kami Komisi C memutuskan untuk memaksimalkan sesuai dengan ketentuan. Artinya ketentuan dari Kemenku 1,2% pajak kendaraan motor baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya kira sudah banyak yang disampaikan dan diidekan oleh rekan-rekan kita bahwa ada inovasi, ada eksplorasi baru yang kemudian tentu berujung kepada mencari potensi pendapatan, sumber pendapatan yang baru. Lalu kemudian tentu akhirnya ada jangan sampai ada disparitas, ada keadilan fiskal. Sudah banyak hal yang menurut saya yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Dan saya merangkum itu dan ingin mengulang kembali bahwa ini ide-ide ini tentu menjadi formulasi bagi rekan-rekan Bapenda untuk mengeksekusi dalam rangka untuk mencari pendapatan. Nah, kemudian yang terakhir saya kira ya jangan lupa bagi masyarakat Jawa Timur tonton podcast ini PAD Cast-nya Bapenda Jatim. Podcast PAD Cast-nya
Nah, luar biasa. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Ini menarik obrolan kita, mudah-mudahan di diskusi episode selanjutnya akan jauh lebih gayeng daripada ini. Nah, terima kasih banyak. Maka ini adalah akhir dari diskusi kita di topik kali ini yang cukup luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadikan value kepada Anda masyarakat Jawa Timur, knowledge juga bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang HKPD ini bisa menjadikan kita kaya terkait informasi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sekarang luar biasa ya semangatnya. Pemerintah kabupaten kota juga harusnya juga sudah lebih luar biasa lagi dengan sinergi yang juga memang harus masih terjaga. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan kami dari Bapenda Jatim masih terus juga memperjuangkan bersama-sama, tidak ada gap, dan juga kita semua tetap terus berusaha yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Kita pamit dulu, kami pamit dulu. Terima kasih Bapak Ibu dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, seluruh anggota. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di PAD Cast Bapenda Jatim, Bapenda Jatim Podcast. Jangan lupa jika Anda punya saran dan kritik mungkin bisa tulis di kolom komentar di YouTube channel Bapenda Jatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.